Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini adalah pembahasan kitab yang baru, ya, yaitu syarah atas kitab Ushulus Sittah, yakni 6 prinsip yang agung. Saya ulangi, pembahasan kita adalah kitab Ushulus Sittah, yakni 6 prinsip yang agung, ya. Dan dalam pembahasan kita kali ini yakni pembahasan kita dalam kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas poin demi poin dari kitab Ushulus Sittah Azimah, yakni 6 prinsip yang agung tersebut. Saya mulai pembahasan ini dengan terlebih dahulu membacakan matan, kemudian nanti saya akan terangkan insyaallah poin demi poin, ya, biidznillah. Pertama, Al-Ushulus Sittah, salah satu risalah ilmiah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini Ushulus Sittah Azimah. Dan dalam kesempatan ini saya membawakan beberapa rujukan, ya, paling tidak satu rujukan yang mungkin bisa diambil, ya. Dan saya mengambil 2 rujukan. Yang pertama adalah dari kitab At-Ta'liq Al-Mukhtasar ala Matni Ushulus Sittah lil Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan ta'liq Al-Ustadz Dr. Arif bin Majid As-Suhaimi. Yang keduanya, saya membawakan syarah Ushulus Sittah buah karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Jadi mungkin saya membawakan 2 saja. Yang selebihnya adalah tambahan-tambahan faedah ilmiah dari referensi yang mungkin pernah saya baca. Namun karena kita waktunya terbatas, ya, tentu saja kita berharap kita tidak berpanjang-panjang kalam pembahasan kitab ini.
Dan sebagai materi pokok saya ambil kitab At-Ta'liq Al-Mukhtasar ala Matn Ushul Sittah, buah karya Fadilatul Ustaz Dr. Arif bin Majid As-Suhaimi. Beliau mengawali pembahasannya dengan memberikan muqaddimah sebagaimana biasa. Kemudian setelah itu beliau yakni mengawali pembahasan, ya. Dan di sini tentu saja saya akan membacakan terlebih dahulu matan dari kitab Ushul Sittah Azimah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Min ajabil ujab wa akbaril ayat ad-dala ala qudratil malikil ghalab sittatu usul bayanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhanun thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adhiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqdal qalil. Ini yang kita bahas matan pertama seperti itu. Dan saya bacakan penjelasan tersebut, ya, dengan terlebih dahulu setelah Fadilatul Ustaz Dr. Arif bin Majid As-Suhaimi beliau membacakan muqaddimah, maka beliau mengatakan fahadza ta'liqun mukhtasar ala matni usul sittah. Ini adalah catatan singkat terhadap matan usul sittah buah karya al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau wafat tahun 1206 dan lahir tahun 1115. Jadi kalau beliau lahir tahun 1115, wafat tahun 1206, berarti usianya berapa? 91. Ya. Betul? Kemudian wa hadhil usul asitta bayanaha Allah Ta'ala fi kitabih bayanan wadihan lil awam. Ini adalah, ya, atau usul sittah ini, 6 prinsip yang agung ini telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya dengan penjelasan yang sangat wadih, sangat jelas, sangat terang lil awam, bagi orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhanun, melebihi apa yang disangka oleh orang. Artinya menarik sekali, ternyata usul sittah ini Allah jelaskan dalam kitabnya dengan penjelasan yang terang bagi orang awam. Artinya orang awam dapat mengerti tentang ini. Dan itu melebihi apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Apakah bisa dimengerti oleh orang awam? Ternyata bisa. Bahkan bayanan wadihanil awam. Tapi yang menarik adalah thumma ba'da hadza ghalita fiha katsirun min adkiyil alam in adkiyil alami wa uqala'i bani adam illa aqlal qalil. Cuma yang menarik adalah ternyata setelah ini banyak dari orang yang konon min adkiyil alam, orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pintar, yang berada di alam ini, yang berada di dunia ini, bahkan wa uqala'i bani adam, bahkan dianggapnya orang yang paling cemerlang, orang yang paling berakal dari bani adam, illa aqallal qalil, kecuali sedikit saja dari mereka. Aneh ya,
Usul sittah ini orang awam ternyata bisa memahami, tetapi orang yang pintar malah tidak bisa memahami. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa yang namanya memahami kebenaran, yang namanya mengerti kebenaran tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Ini hubungannya dengan fitrah. Dakwah Islamiyah, dakwah fitrah, pendidikan Islam, pendidikan fitrah. Nggak ada hubungan dengan kecerdasan, nggak ada hubungan dengan IPK, nggak ada, ya, nggak ada hubungan. Wahia al-ikhlas, yaitu ikhlas. Itu yang pertama. Wa bayanu diddihi, dan menerangkan kebalikan dari ikhlas, wa huwa asyirku, yaitu syirik. Wal ijtima' fid din, ya, bersatu dalam agama. Wan nahyu anit tafarruqi fi, dan dilarang berpecah belah dalam agama. Kemudian wasam wa ta'atu bil ma'rufi li wulati umuril muslimin, mendengar dan mentaati dalam perkara yang ma'ruf kepada penguasa dari kalangan kaum muslimin. Kemudian wabayanul ilmi wal ulama, menerangkan tentang ilmu dan ulama. Wal fiqh wal fuqaha, fikih dan fuqaha. Wa man tasyabaha bihim falaysa minhum, dan barang siapa yang menyerupai mereka padahal bukan dari mereka. Kemudian wabayanu man hum awliyaullahi ta'ala, menerangkan siapakah mereka wali-wali Allah. Awas jangan sampai keliru, ya, ada orang sesat disebut wali. Kemudian waradu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'an wa sunnah, menolak syubhat yang telah diletakkan oleh syaitan di dalam meninggalkan Quran dan sunnah. Nah, ini isi al-usul sittah azimah. 6 poin. Apa itu? 1, al-ikhlas, ya, tentang keikhlasan. Wa bayanu diddihi wa huwa syirku, dan menerangkan lawan ikhlas, yaitu kesyirikan. Yang kedua, wal istima'u fid dini wan nahyu anit tafarruqi fi. Yang kedua adalah berkumpul di dalam agama dan dilarang dari berpecah belah dalam urusan agama. 2. Yang ketiga, wasam wa ta'atu bil ma'ruf li wulati umur muslimin, yaitu mendengar dan mentaati dalam perkara yang ma'ruf li wulati umur muslimin, kepada penguasa, ya, kaum muslimin. Yang keempat, wabayanul ilmi wal ulama wal fikih wal fuqaha, menerangkan pengertian ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Wa man tasyabaha bihim, dan juga menerangkan orang yang menyerupai mereka. Walaysa minhum, padahal bukan mereka. Kan sekarang ada yang at-ta'alum, itu orang yang sok tahu, ya. Atau kalau bahasa terjemah sekarang ada buku ketika menerangkan at-ta'alum, diterjemahkannya apa? Ustadz gadungan berlagak sok alim. Jadi ada ustadz gadungan berlagak alim. Yang kelima, wa bayanu man hum awliyaullahi ta'ala. Yang kelima adalah menerangkan siapakah mereka wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu. Menerangkan siapakah mereka wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. 5. Yang keenam adalah waradu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'ani wa sunnah,
Yang keenam adalah yaitu menolak syubhat yang telah diletakkan oleh syaitan ya di dalam meninggalkan Quran dan Sunnah. Itu yang keenam. Barakallahu fikum. Ikhwatal Islam rahimani rahimallah. Syukran. Berdasarkan keterangan ini, antum harus sudah hafal tuh. 6 poin yang tadi saya sebutkan, ini baru muqaddimah ini. Ya, belum pembacaan matanya. Baru muqaddimah dari pensyarah yaitu Fadilatul Ustaz Dr. Arif bin Majid As-Suhaimi. Ini adalah 6 poin al-usulus sittah. Kemudian penulis mengatakan bahwa waqad alaqtu ala hadir risalah di majlisin wahid. Kata beliau, aku telah bikin catatan risalah ini dalam satu majelis. Masya Allah, bikin catatan dalam satu majelis berarti selesai itu. Satu majelis ini kita bisa nggak selesai? Saya baca di sini ada 36 halaman, ada 30 halaman. Nggak bisa satu majelis kita. Kalau maksudnya majelis ya bisa sampai jam 12 mungkin. Ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau yaitu di tahun 1442. Sekarang berapa nih? 1000? Berarti 2 tahun yang lalu ya. Kalau mobil sih masih baru lah. Ya, belum terlalu lama lah. Ya. Penulis ini yakni membuat catatan ini 2 tahun yang lalu. Kita menikmatinya. Insyaallah taala. Kalau tidak salah saya sudah bagikan ya PDF-nya ya. Antum silakan lihat halaman yang kedua. Silakan antum lihat halaman yang kedua. PDF-nya sudah ada At-Ta'liq Al-Mukhtasar. Ya. Ya. Baru yang di PDF-nya baru salah. Gimana? Yang bikin berapa di PDF-nya baru salah. Enggak. Saya udah ngirim 2 ke dokter itu. Coba dokter lihat nomor saya. Cari semuanya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata Syekhul Islam, min ajabil ujab, di antara urusan yang telah sampai kepada puncak keajaiban, min ajabil ujab, di antara yang paling ajaib. Coba lihat nih, disebutnya min ajabil ujab, di antara yang paling ajaib. Ya. Risalah ini ya, yakni kata pensyarah, hadhihi risalah lam aqib ala ibtida'in lah bil basmalah. Risalah ini tidak menggunakan basmalah awalnya. Di dalam naskah syarah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan, beliau menulis matanya dengan bismillah dulu. Begitu. Ini kalau dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Dan memang biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab suka mengawali dengan bismillah. Apa faedahnya? 1, bismillah itu sudah melambangkan zikir. 2, kalau ini berupa diawali dengan bismillah, jadi seakan-akan tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah sebuah risalah. Sebuah risalah ilmiah. Risalah yang beliau tulis tujuannya adalah bahwa ini seperti surat yang dikirimkan oleh Syekhul Islam
Muhammad bin Abdul Wahab kepada kaum muslimin. Seperti surat. Menarik ya. Surat dikirimkan kepada saudaranya. Kalau zaman sekarang surat yang paling banyak dibaca surat apa? Surat via WA. Ya kan? Surat via WA. Kadang-kadang lagi sholat juga begitu terdengar ya tanda surat masuk udah deg-degan, apa ini, surat apa ini? Orang sholat kok HP-nya nyala. Apalagi kalau datang surat punya suara khusus, tring 1, tring 2. Begitu tringnya ada 10, udah kebaca, udah kebayang surat ada 10. Nah, kata pensara ini ya, yaitu Fadil Ustaz Dr. Arif ya bin Majid As-Suhaimi, kata beliau, risalah ini aku tidak mendapati diawali dengan bismillah. Kata beliau, wala'allaha mujtaji'atun atau wala'allaha mujtaza'atun min kitabatin lil muallif mustamila alal basmalah wallahu a'lam. Bisa jadi dianggap cukup risalah ini dari penulisan bagi si mu'alif yang memuat atas basmalah. Kan banyak tulisan mu'alif ya yang diawali dengan basmalah. Faqad nabaha fiha al-mu'allif rahimahullah, dan pengarang kitab ini telah memberikan peringatan di dalam risalahnya ini ala sittati usul, tentang 6 prinsip yang agung. Khalafa fiha ahlul bid'ah fi zamanihi, yang mana ahli bid'ah di zaman beliau itu telah menyelisihi 6 prinsip yang agung ini. Kemudian ta'ajjaba min mukhalafatihim, ya ajab istinkar, dan yang mengherankan ya, dengan benar-benar mengherankan adalah yaitu menyelisihinya mereka. Kenapa? Liwuduhiha ghayatal wudu. Karena risalah tersebut harusnya benar-benar terang benderang, benar-benar mudah difahami. Tapi kok nggak mudah difahami ya? Harusnya risalah ini benar-benar gampang, tidak susah. Tapi kok jadi susah? Barakallahu fikum jemaah sekalian. Kalau kita bicara tentang pertama ikhlas, kira-kira ngomong ikhlas gampang apa tidak? Gampang. Yang keduanya bersatu di dalam agama dan dilarang dari berpecah belah, bercerai-berai. Kira-kira gampang apa tidak? Gampang. Kita harus bersatu di atas agama, gampang. Jangan bercerai-berai, gampang. Iya, gampang kan? Jangan bercerai-berai. Kapan tidak bercerai-berai? Apabila bersatu di atas agama. Tapi kenyataannya kita sekarang bercerai-berai apa tidak? Satu. Yang keduanya, yang lebih sedih lagi apa? Seakan-akan bercerai-berainya kita ini tidak akan pernah bersatu. Barakallahu fikum. Betul apa tidak? Pernah nggak antum bilang apa? Udah susah. Kaum muslimin nggak bakal bersatu. Susah sampai kiamat tiba. Ya, betul begitu? Menurut antum bersatu, yakni kaum muslimin bersatu itu mungkin apa tidak sih? Yang benar. Teori apa? Teori. Hah? Antum ngomong begitu teori apa menghibur diri sendiri atau menghibur saya? Menurut antum sebenarnya kaum muslimin bisa bersatu nggak? Hah? Bisa nggak?
Atau kaum muslimin pengen bersatu apa tidak? Pertanyaannya kira-kira menurut antum kaum muslimin bersatu bisa apa tidak? Bisa. Kaum muslimin bersatu bisa? Jawabnya, siapa dulu yang mau bersatu? Ya kan? Siapa dulu yang mau? Dan persatuan di atas apa kita harus bersatu? Ya kan? Ya. Begitu. Begitu. Mari kita lihat. Min ajabil ujab, di antara keajaiban yang paling ajaib, ay minal umuril lati qad balaghatil ghayata fil ajabi. Di antara urusan-urusan yang sudah sampai kepada puncak keanehan adalah ay al-muthira lil ajab, yang membangkitkan keanehan adalah wa akbaril ayat, dan sebesar-besarnya ayat, sebesar-besarnya al-barahin wal adillah, yaitu keterangan yang jelas dan dalil yang kuat, ad-dalati ala qudratil malik, yang menunjukkan atas kekuasaan al-malik, yakni kekuasaan raja Allah yang al-malik, yang menguasai di jami'il mamalik, yaitu semua, ya, semua mamalik, yakni semua mamluk, ya, atau mamlak, yakni semua kerajaan. Kemudian fal alamil uluwi wasufuli wa ahlihi, baik alam atas ataupun alam bawah dan juga penduduknya. Seperti itu. Al-jami'u mamaliku lillah, maka semuanya itu mamaliku lillah, itu mamluk lillah, yakni yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Fuqara'u, semuanya juga butuh, ya, mudabbaruna, dan semuanya juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghallab, yakni al-ghaliba, yang mengalahkan ala ghairihi seluruhnya. Alladzi la yuglabu, yang mana Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan. Wa huwa khabarun anillahi ta'ala, dan dia adalah berita yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sittatu usul, 6 prinsip yang agung. Bayanahullahu ta'ala bayanan wadihan, yang mana Allah Ta'ala telah menerangkan dengan penerangan yang jelas lil awam, bagi orang awam. Fauqa ma yadunnun, ya, di atas apa yang disangka oleh orang. Ai bayanaha fil Qur'anil Karim, Allah telah menjelaskannya 6 prinsip yang agung tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim bi asaliba mutanawwi'atin, dengan uslub, dengan gaya yang bermacam-macam. Yafhamuha amatun nas, yang dapat dipahami oleh orang awam dari kalangan, ya, atau yang dapat dapat dipahami oleh orang awam. Summa ba'da hada al-bayanil wali, kemudian setelah penerangan yang jelas ini, setelah summa ba'da hada, kemudian setelah, ya, penerangan yang jelas ini, yang aneh setelah diterangkan orang awam aja ngerti, ternyata apa? Orang awam tuh ngerti setelah diterangkan, setelah dijelaskan, orang awam ngerti, ternyata apa? Summa ba'da hada, yakni summa ba'da hada al-bayan al-wadi, kemudian setelah penerangan yang jelas ini, golito fiha, ternyata kelirulah, fiha, ya, yakni padanya, ai janib aswab, maksudnya keliru dari sisi yang benar. Berarti kan menyimpang tuh, padahal sudah bisa dipahami dengan
mudah. Orang awam juga pasti mengerti, apalagi orang yang cerdas. Harusnya mereka lebih mengerti, tapi ternyata golatopia, ternyata keliru. Ya, fiha, padanya, yakni dikatakan bahwa waghalatu fiha, dan keliru apa, dan kelirulah padanya. Siapa yang keliru? Nggak tanggung-tanggung. Ya, yang kelirunya adalah katsirun min adqiyail alam. Orang yang banyak dari orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang berada di dunia ini. Siapakah? Wahum, mereka adalah ahlu sur'ati fil fitnati. Mereka adalah orang yang paling cepat kecerdasannya, orang yang paling encer otaknya, orang yang paling pinter. Sur'atil fitnah, artinya orang yang encer otaknya, orang yang pinter. Ternyata keliru. Apa maknanya keliru? Maknanya orang awam menerima 6 prinsip yang agung itu, paham, tapi ini orang yang konon disebutnya min adqiyail alam, wong pinter tapi orang ngerti. Aneh nggak coba? Ada orang bodoh ngerti, orang pinter nggak ngerti. Antum nih umpamanya, antum yang ngaji di sini umpamanya antum nih bodoh umpamanya. Ya, saya mau tanya, kira-kira di kampung antum ada nggak orang yang lebih pinter dari antum? Ya orang ada, akeh, ya kan? Antum heran nggak? Kok saya yang bodoh ngerti, ente yang pinter kok kagak ngerti? Heran nggak? Heran apa tidak? Setelah heran apa? Ngapain? Ya bersyukur. Setelah antum heran, antum ya Allah, alhamdulillah, kita mau wong bodoh tapi ngerti. Tapi wong pinter orang itu merupakan nikmat jamaah. Betul tidak? Iya. Antum bilang kita bengen sekolah ranking terakhir. Soalnya sekolahnya nih guri bae. Mau ngarep boka tertakoni. Sekali ditanya kagak bisa, kan bikin malu. Ya. Barakallahu fikum yang saya. Kalau kita seperti ini, yakni kita adalah orang yang awam, tapi kok kita ngerti dia yang cerdas, yang pinter. Disebutnya min adqiyail alam, wong pinter sejagat, wong pinter ning alam dunia tapi orang ngerti. Gelar 20. Tapi memahami ikhlas nggak ngerti, memahami tauhid nggak mengerti, memahami al-ijtima' fid din nggak mengerti. Barakallahu sebelum meneruskan, ini kira-kira menarik apa tidak? Oh yang benar. Antum sih kalau ditanya itu menarik gitu kan. Kayaknya banyak menghibur saya terus antum. Kemudian wa uqala ibani Adam, dan banyak dari tadi min adqiyail alam, banyak dari orang yang pintar di dunia ini, bahkan wa uqala ibani Adam, bahkan orang yang cerdas dari Bani Adam, orang yang berakal dari Bani Adam. Apa coba al-uqala? Al-uqala hum ahlul idrak. Ahlul idrak itu adalah orang yang memiliki pengetahuan, orang yang gampang menemukan sesuatu, orang yang memiliki nalar. Pokoknya wong pinter lah. Masya Allah. 6 prinsip yang agung diterangkan. Wong awam ngerti. Ternyata ada orang yang disebutnya min adqiyail alam wa uqala ibani Adam, ternyata nggak ngerti, bahkan golitopia. Bahkan dia apa? Yakni orang tersebut golitopia, janabas shawab, dia malah menjauhi dari kebenaran. Janabas shawab, dia malah menjauhi dari kebenaran. Bukannya ngerti malah tidak mengerti, bukannya mendekati kebenaran malah menjauhi dari kebenaran. Katsirun adqiyail alam
Golito fiha ay janaba shawab, yakni dia menjauhi sesuatu yang benar. Al-Mu'jam Al-Wasit di Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah. Makanya saya sering mengingatkan bahwa antum harus bersyukur bahwa di Sukra ini ada dakwah. Dan antum mendapatkan faedah dakwah itu. Ya, kalau orang Sunda bilang sih sasirin sabunjirin lah. Meskipun cuma sedikit, setetes, namun mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga orang yang sedang yataharul haq, mencari kebenaran. Majelis kita ini, jemaah sekalian, ini lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Antum dapat memahami ilmu dengan benar, ini jauh lebih mahal. Ini lebih mahal daripada harta yang antum miliki. Dan di antara harta yang antum miliki adalah istri antum sendiri. Ya, harta yang antum miliki adalah anak antum. Harta yang antum miliki adalah harta benda yang antum miliki. Ini jauh lebih mahal, ya kawan. Wallahi jauh lebih mahal. Ya, itulah pentingnya setiap orang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia mendapatkan hidayah itu. Lakin ma'a wujudi hadzal idraki, akan tetapi sekalipun ya memiliki pengetahuan ini, illa annahu, hanya saja dia takhalafal amala bil ilmi indahum, yakni apa katanya, takhalafal amala bil ilmi indahum, ya, akan tetapi bersama adanya pengetahuan ini, illa annahu, hanya saja takhalafa al amala bil ilmi, dia tidak mau beramal dengan ilmu indahum yang ada pada sisi mereka. Padahal mereka ini adalah min adkiya'il alim, min adkiya'il alam, orang yang pintar ya di dunia ini. Wa uqala ibani Adam, anak cucu Adam yang cerdas padahal sih. Ya, illa anahu takhalafal amal bil ilmi indahum, tapi ternyata apa? Enggak mau beramal berdasarkan ilmu yang ada pada diri mereka. Benar nggak tuh, ada orang pintar, dia punya ilmu, tapi nggak mau beramal dengan ilmunya, ada nggak? Banyak, bukan ada, banyak. Banyak. Ilmunya kebek, ilmunya banyak, tapi tidak mau beramal dengan ilmunya banyak. Makanya kita patut bersyukur ketika kita yakni ya ilmunya sedikit tapi bisa diamalkan. Dan itulah makna ya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Diridhoi agamanya karena apa? Ilmu yang dia dapatkan lalu dia amalkan. Dikatakan berakhlak adalah karena orang tersebut yakni memiliki akhlak yang mulia. Padahal dia punya pengetahuan, tapi dia ya enggan beramal dengan ilmu yang ada pada dirinya. Makanya kata Syekh Abdurrahman bin Yahya rahimahullah dalam risalahnya Mawani'ul Hidayah, penghalang hidayah, beliau mengatakan bahwa sempurnanya agama seseorang berada pada dua fase. Fase pertama adalah ma'rifatul haq alal batil, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya mau tanya, nikmat tidak bisa membedakan ini benar, ini salah? Nikmat bukan? Sekarang banyak orang yang nggak bisa membedakan. Ya, lanang wadon kawin oleh beli oli, wadon karo wadon kawin oleh beli oli, kalau lanang kawin oleh beli oli. Ini orang nggak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Laki dan perempuan boleh menikah?
Boleh kalau tidak ada penghalang. Bukan mahramnya umpamanya. Boleh apa tidak? Boleh. Kan mahram juga penghalang kan? Penghalang bukan? Walaupun kita jatuh hati kepada adik perempuan kita, sebegitu cantiknya adik perempuan kita, boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak bisa. Sayanya jatuh hati sama adik saya. Cinta saya sudah tidak bisa dihalangi lagi. Ini orang bodoh banget ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Berikutnya, nikmat yang kedua, kesempurnaannya agama syara adalah isarul haq alal batil. Dia mengutamakan kebenaran dari kebatilan. Dia mengutamakan kebenaran dari kebatilan. Karena mengutamakan kebenaran dari kebatilan, maka dia mengamalkan kebenaran. Jadi kalau antum mengatakan saya mengutamakan kebenaran daripada kebatilan, tapi antum nggak pernah mengamalkannya, itu namanya diplomasi. Kata-kata yang tanpa bukti. Fa inna idrakahum, maka sesungguhnya pengetahuan mereka, nalarnya mereka, apa yang sudah mereka dapati, lam yusilhum, ternyata tidak mengantarkan mereka, ternyata tidak bisa menyampaikan mereka ila tibail usulil wadihah, untuk mengikuti prinsip-prinsip yang jelas, allati la takhfa 'alal awam, yang ternyata prinsip-prinsip yang jelas ini, yaitu 6 prinsip yang agung ini, ternyata cukup jelas, la takhfa 'alal awam, tidak tersembunyi bagi orang awam. Artinya orang awam pun ngerti. Orang yang paling cetek IQ-nya ngerti. Loh, ini yang paling jero IQ-nya nggak ngerti. Ya. Aneh apa tidak tuh? Aneh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Syekhul Islam, wal aqlu yatadammanu al-ilma wal amala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akal itu mengandung atau memuat ilmu dan amal. Itu akal. Wal aqlu yatadammanu al-ilma wal amal. Akal itu yakni mengandung ilmu dan amal, meliputi ilmu dan amal, mencakup ilmu dan amal. Faman arafa al-khaira wa syarra, maka barang siapa yang mengetahui kebaikan dan keburukan, lihat, falam yattabi'il khaira, lalu dia tidak mengikuti kebaikan, ya, wayah dari syarr, dan dia tidak memperingatkan keburukan, maka lam yakun aqilan, dia tidak termasuk orang yang berakal. Ya, dia tidak termasuk orang yang berakal. Barakallahu, masya Allah, ini nggak enak ini ikhwan. Saya uras sedikit. Tadi kan saya terangkan bahwa kesempurnanya agama seorang ada berapa? 2. 1, ma'rifatul haq al batil, ngerti mana yang hak, mana yang nikmat apa tidak? Nikmat tidak kalau Anda bisa membedakan ini benar, ini salah. Nikmat apa tidak? Anda bisa membedakan ini halal, ini haram. Nikmat apa tidak? Seperti itu, termasuk antum bisa membedakan ini laki-laki, ini perempuan. Nikmat apa tidak? Nikmatlah. Kalau antum nggak bisa membedakan laki perempuan, antum nanti menikah dengan laki-laki. Sebentar, ente laki perempuan sih? Masa nggak bisa membedain? Ya, membedakan apa tadi, hak dan batil, nikmat. Membedakan halal haram, nikmat. Membedakan ini benar, ini salah, nikmat, ikhwan. Makanya jangan semuanya dikatakan benar. Saya mau tanya, bid'ah dan sunnah, apakah sunnah itu benar? Apakah bid'ah itu salah?
Pertanyaannya, nikmat tidak kita bisa bedakan ini sunnah, ini bid'ah? Nikmat apa tidak? Banyak nggak zaman sekarang yang nggak bisa bedain mana sunnah, mana bid'ah? Banyak tidak? Banyak tidak orang yang tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik? Banyak tidak? Nikmat tidak? Oh ini tauhid saya ngerti, oh ini syirik saya ngerti. Nikmat apa tidak? Begitu. Antum bisa membedakan istri antum dan istri orang lain? Bisa nggak? Bisa. Oh ya ini istri saya, oh itu bukan. Nikmat. Antum bayangkan, kalau antum nggak bisa membedakan istri dan istri orang lain, berarti antum apa? Hah? Wong edan antum. Betul apa tidak? Kalau antum itu gila, antum bisa membedakan istri dan bukan istri antum. Nggak bisa ya, kawan. Di sini datang, Kang, saya istri kamu. Siapa ente? Sama kamu. Istrinya bersedih dong. Paham sekarang? Di dunia ini sekarang ini ada sebagian orang yang nggak sadar dia siapa yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Lihat nih kalimat ini. Ini kata-kata Ibnu Taimiyah, bukan kata-kata saya loh. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wal aqlu, akal itu yatadammanu, meliputi al-ilma wal amal, ilmu dan amal. Faman arafal khair wasyar, siapa yang tahu ini kebaikan, ini keburukan. Falam yattabi'il khaira, tapi dia enggak mau ngikutin kebaikan. Wa yahdari syarra, dan dia tidak memperingatkan dari keburukan. Lam yakun akilan, maka dia orang yang tidak berakal. Pertanyaannya, orang yang tidak berakal disebut wong kang ora duwe akal disebut wong edan. Bisa dipahami? Barakallahu. Saya mau tanya, apa itu orang gila? Siapa yang tahu? Hah? Apa itu wong edan? Siapa yang tahu? Orang gila itu adalah orang yang hilang akalnya. Kan begitu ya? Betulkah itu yang beredar di masyarakat? Betul. Jamaah sekalian, orang gila itu ya oleh kita disebut orang yang tidak punya akal. Tapi kata Rasulullah SAW, orang gila itu adalah musobun. Tahu musobun? Apa artinya musobun? Musobun itu adalah orang yang terkena musibah. Jadi orang yang terkena musibah namanya musobun. Seingat saya di dalam hadis dari Imam Al-Hakim pernah diterangkan masalah ini. Jadi ketika ada orang dia lewat, kemudian Rasul tanya, dia siapa dia? Dia musobun. Dia adalah orang yang terkena musibah. Jadi orang yang gila itu disebutnya musobun. Kenapa dikatakan musobun? Dia terkena musibah. Kira-kira kalau antum dikasih tahu dia orang yang terkena musibah, dia orang yang sakit, kira-kira kita yang melihat orang gila itu iba apa tidak? Iba bukan ibu, iba. Ada perasaan iba. Ada perasaan kasihan tidak? Karunya jelema gering, kasihan sedang sakit dia. Tapi kenyataannya kan antum nggak begitu. Termasuk saya. Kalau ada orang gila, kita bilangnya apa? Ih, takut ya kan? Ya enggak? Betul apa tidak? Karena kita mengatakan dia orang. Coba antum ganti bahasanya. Orang sakit, aduh kasihan sekali. Dia orang sakit. Saya suka didatangi orang gila.
orang gilanya namprak tangannya. Saya ngerti. Sudah tidak heran orang gila dikasih duit tetap mau. Karena memang banyak orang yang gila berasal dari persoalan duit itu kan. Jadi dikasih uang orang gila juga masih ngerti duit. Ya. Kadang-kadang dikasih duit, orang gila dikasih duit 2.000 nggak mau dia. Mintanya apa? 10.000. Dia bilang jangan ini katanya 10.000. Padahal gila dia. Hah? Ya, jadi gila itu ketika mikirin selain duit. Kalau udah mikirin duit nggak gila dia. Nah orang gila itu disebutnya musobun. Mari kita lihat di beberapa riwayat Imam Ahmad, Syekh Ahmad Syakir beliau mengatakan isnaduhu sahih dari Ali bin Abi Thalib, rupi al-qalam an salasatin. Mungkin antum masih ingat hadisnya. Pena diangkat dari 3 golongan kan? Ya. Pertama anis sogiri, dari orang yang dari anak muda, ya, dari anak kecil, hatta yablugho sampai baligh. Benar ya? Yang keduanya wa anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastiqido, sampai terjaga, terbangun. Yang ketiganya wa anil musobi, tuh bahasanya, dan dari al musob, orang yang sakit itu orang yang gila tadi, hatta yukshafa anhu, sampai hilang penyakitnya, sampai hilang musibahnya, sampai hilang gilanya, maka dia berakal. Di sini hadis ini kan biasanya wa anil mazlumi kan, dan dari orang apa? Orang yang gila, hatta yaqila, sampai dia berakal. Ini diganti wa anil musab, dan dari orang yang terkena musibah, yaitu orang gila, hatta yukshafa anhu, sampai hilang musibahnya. Jadi sampai hilang apanya? Gilanya. Seperti itu. Sampai hilang gilanya. Benar ya? Gila disebutnya apa? Musobun. Ada dalam riwayat Imam An-Nasa'i juga Al-Hakim yang tadi sudah saya terangkan, itu orang gila disebutnya ya, yaitu orang yang tadi ya. Begitu. Nah, akhirnya apa? Rasul ditanya. Ketika Rasul tanya, tahu kamu apa itu orang gila? Orang yang tidak punya akal. Kata Rasul, bukan. Orang yang begitu itu namanya musobun, orang yang terkena musibah. Maka beliau katakan orang yang gila itu adalah orang yang punya akal tetapi tidak mau beribadah kepada Allah. Etate jelma gelo. Orang yang punya apa? Akal tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Itu namanya orang apa? Orang gila. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Awas, bukan kata saya. Begitu. Jadi orang gila itu apa tadi? Hah? Orang yang mempunyai akal tetapi tidak mau beribadah kepada Allah, itu namanya musobun. Itu namanya orang gila. Barakallahu fikum ya. Kembali kepada pembahasan yang tadi. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan siapa yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, lalu dia tidak mau mengikuti kebaikan, dan dia tidak mewaspadai keburukan, lam yakun aqilan, berarti dia tidak berakal. Nah itu yang tadi. Jadi orang gila itu adalah orang yang dia mengetahui yang baik dan yang buruk, tapi dia ternyata tidak mengikuti yang baik. Aneh. Barakallahu, saya mau tanya, ya, lebih
Kira-kira orang gila dengan orang sesat, mana yang lebih membahayakan? Orang sesat dapat menyesatkan orang lain, bahkan tidak sedikit aliran sesat menimbulkan kegilaan, ya kan? Tapi orang yang gila itu, maka dia kalaupun menyesatkan orang lain, maka dia tidak berdosa. Saya pernah tersesat gara-gara nanya sama orang gila. Akibat saya tidak tahu kalau dia itu gila. Pada waktu pagi saya akan sholat id, pada buru-buru saya naik motor, saya tanya, Mas, jalan ke tempat anu kemana? Ke sana. Nggak tanya, begitu lewat ke sana saya kaget, ya bukan main, apa jalannya jeblok sampai motor saya nggak bisa berangkat, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kebelet motornya. Lalu saya bilang sama orang situ, Pak, ini jalannya kemana? Oh, jalan ke sini. Salah, Mas, tadi saya udah tanya sama dia. Lo Mas nggak tahu itu orang gila katanya. Saya tahunya gila dikasih tahu sama dia. Itu orang gila katanya. Masuk. Tapi orang gila menyesatkan kita, paling menyesatkan jalan begituan. Tapi kalau orang yang tersesat menyesatkan kita dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih bahaya mana tuh? Orang yang sesat dengan orang gila. Iya, orang sesat. Walihada, oleh karena inilah la yu'addu aqilan, seseorang tidak termasuk orang yang berakal illa kecuali man fa'ala ma yanfa'uhu, orang yang mengerjakan apa yang memberikan manfaat kepada dia. Jadi kalau antum suka mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, berarti antum sedang terkena penyakit apa? Ya, penyakit gila, tidak punya akal. Tapi orang zaman sekarang kalau disebut penyakit gila, emosi. Disangkanya gila itu edan langka otaknya. Justru orang gila dalam persepsi agama itu adalah orang yang punya otak, tapi otaknya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lihat nih, disebutkan apa katanya? Walihada la yu'addu aqilan, oleh karena inilah seseorang tidak disebut sebagai orang yang berakal. Kalau tidak disebut orang yang berakal, berarti orang apa? Iya, ila kecuali man fa'ala ma yanfa'u, kecuali mengerjakan apa yang memberikan manfaat kepada dia. Ya, wajtanaba ma yadurruhu, dan menjauhi apa yang memadaratkan dia. Demikian dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz yang ke-15 halaman 108. Wa min a'dhamil asbab, dan di antara sebab yang terbesar, allati awqa'athum, yang menimbulkan bagi mereka atau yang memotivasi bagi mereka fi mukhalafati hadhil usul sittah ma'awduhiha, yaitu menyelisihi 6 prinsip yang agung ini pada sangat jelas sekali. Apa tuh? Min a'dhamil asbab. Apa tuh? Sebab terbesar yang memotivasi mereka untuk menyelisih 6 prinsip yang agung, padahal ma'awuduhiha, padahal terang sekali, padahal gampang sekali, padahal terang benderang 6 prinsip yang agung ini. Apa sebabnya? Taqdimuhum ar-ru'ya, karena mereka mengutamakan ru'yunya, mengutamakan akalnya. Barakallahu, saya mau tanya, siapa yang pertama kali menggunakan akalnya untuk menentang perintah Allah? Siapa? Iblis. Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Begitu. Jadi iblis ketika itu dia menentang perintah Allah dengan apa? Barakallahu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau begitu berarti orang itu tersesat sebenarnya karena apa? Iya, tapi banyak orang yang mengatakan orang itu tersesat karena setan. Kalau betul karena setan, karena iblis, pertanyaannya adalah, itu pertama kali iblis sesat oleh siapa? Hah? Iblis pertama kali sesat oleh siapa? Hah? Oleh akalnya sendiri.
Jadi sebenarnya yang menyebabkan orang itu tersesat adalah sangat kembali kepada pola pikir. Mata kok ge mikir, eta ge urang ge mikir ngan kitu mikirna. Begitulah saya berpikir dan berpikirnya ngaco. Barakallahu fikum. Anak-anak zaman sekarang, lihat oleh kita. Yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan apa? Karena apa? Karena ini akalnya. Ya. Jadi antum kita nih ya, sepertinya banyak di antara kita selalu menuduh iblis terus ya. Menuduh setan terus ya. Sampai di bulan Ramadan pun segitu setannya lagi diapain? Dibelenggu. Anggar aja yang salah itu siapa? Setan. Ya, kalau setannya ditampakkan dia protes, gua dibelenggu begini, lu nyalain gua aja sih. Setannya begitu kali ya. Hah? Udah tahu gua dibelenggu begini, lu pada manusia nyalain gua terus sih. Ya, mentang-mentang gua pendosa awal ya. Setan begitu kali ya. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Lihatlah oleh kita bagaimana sesungguhnya iblis itu ya, itu yang menyebabkan iblis itu menentang Allah tabaraka taala itu karena akalnya. Maka dikatakan bamin aqdamil asbab, sebab yang terbesar allati awqa'athum, yang memotivasi mereka fi mukhalafati hadil usul sittah, untuk menyelisihi, membedai 6 prinsip yang agung ini ma'awuduhiha, padahal sangat terang adalah taqdimuhum ar-ra'ya, karena mereka mengutamakan ra'yu, karena mereka mendahulukan ra'yu ala naqli daripada dalil nakli, daripada wahyu, wattiba'al hawa ya. Dan juga karena mereka apa? Yaitu wattiba'al ahwa'i al-mudallah, dan juga mengikuti hawa nafsu yang disesatkan. Taqdimuhum ar-ra'ya, mereka mendahului ra'yu ala naqli. Kemudian apalagi ya asbabnya? Yang pertama, taqdimuhum ra'ya ala naqli, mengutamakan, mendahulukan ra'yu, pendapat daripada naqlu ya, mendahulukan akal daripada naqol, mendahulukan ra'yu daripada wahyu. Yang keduanya wattiba'ul ahwa'i al-mudallah, dan mengikuti ya hawa nafsu yang mudallah, yang disesatkan. Wattiba'ul ahwa'i al-mudillah, yaitu mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Wattiba'ul ahwa'i al-mudillah. Ini penyebab utamanya ini, yakni mendahulukan ra'yu dan mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Wahadadda, dan penyakit ini, qala fihi Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah berkata tentang penyakit ini. Apa katanya? Wa kullu man lahu maskatun min aqlin, setiap orang yang dia mempunyai pegangan dari akalnya, ya'lamu, dia akan tahu, anna fasadal alam, bahwasanya kerusakan alam semesta, kemudian wa kharabahu, dan runtuhnya alam semesta, hancurnya alam semesta, innama nasya'a, hanyalah tumbuhnya hal tersebut min taqdimir ra'yi, dari sebab mengutamakan ra'yu alal wahyi, daripada wahyu, wal hawa alal aqli, dan mengutamakan hawa nafsu daripada mengutamakan akal. Pamastahkama hadani al-aslani al-fasidani, dan apa saja dua pokok yang rusak ini, yang jelas
fi qalbin ada dalam hati ila kecuali istahkama halakuhu maka semakin jelas kerusakannya. Wala fi ummatin tidaklah pada satu umat ila kecuali fasada amruha rusak urusannya ya atamal fasad dengan sesempurna-sempurnanya ya yakni kerusakan. Wala fi ya ummatin illa ya fasada amruha dan tidak ada pada umat kecuali fasada amruha yaitu rusak urusannya atamal fasad dengan sebenar-benarnya kerusakan. Demikian keterangan ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in juz yang kedua halaman 126 dan 27. Selanjutnya illa kecuali aqwalal qalil yakni wa hum man waffaqa ya humullahu ta'ala mereka dan mereka orang yang Allah berikan taufik kepada mereka littiba'il haq untuk mengikuti kebenaran. Wa innahum lam yaglitu maka mereka tidak akan keliru fi hadhil ya usul yaitu pada prinsip-prinsip ini. Fal ibratu saya ulang lagi sungguhnya mereka tidak akan ya tidak akan keliru pada prinsip-prinsip ini. Fal ibratu maka yang teranggap laisat bil kasrah ya bukan dengan sebab banyak bal bi muwafaqatil haq dengan sebab sesuai dengan kebenaran. Ingat ya ciri kebenaran itu bukan ditandai dengan banyaknya pengikut tetapi dikembalikan kepada ya bersesuaian atau tidak dengan ya dengan kebenaran. Banyak orang menyangka kebenaran itu karena apa? Karena banyak pengikutnya. Tidak. Bukan karena itu. Dakwah yang benar bukan berarti karena banyak pengikutnya. Bukan. Dakwah yang benar ya karena benar. Caranya, polanya, tujuannya, niatnya, kaifiatnya, begitu. Kita harus ingat fal ibratu laysa bil qasrah bal bi muwafaqatil haq. Yang teranggap itu adalah bukan karena apa? Bukan karena banyaknya, tapi karena apa? Sesuai dengan kebenaran. Faqad qala Allah Ta'ala li Nabi Muhammad SAW dan Allah Tabaraka Ta'ala telah berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad SAW muhaddiran min ta'ati aksarin nas memperingatkan tentang mentaati kebanyakan manusia. Allah melarang Rasulullah untuk mentaati kebanyakan manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, pasti mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka lebih condong yakni menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 116. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Sa'di rahimahullah taala telah berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mubayyinan ya sambil menjelaskan inhirafa
aksaril khalqi, penyimpangan kebanyakan makhluk. Anjadatil haq, yakni dari bersungguh-sungguh dalam kebenaran wal huda dan petunjuk. Apa katanya? Fa inna aktsarahum, karena kebanyakan mereka qad inharafu, sungguh mereka menyimpang fi adyanihim, dalam agama mereka, wa a'malihim, dan amalan mereka. Kemudian wa ulumihim, dan juga ilmu mereka. Fa adyanuhum fasida, maka agama mereka rusak. Wa a'maluhum tabaun li ahwaihim, dan amalan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian fa adyanuhum fasida, agama mereka rusak. Wa a'maluhum, dan amalan mereka tabaun li ahwaihim, malah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ulumuhum, dan ilmunya laisa fiha tahqiq, tidak ada koreksi padanya. Wala isalun, ya wala isal li sawa'it tariq, maka wala isal li sawa'it tariq, yakni tidak menyampaikan kepada jalan yang lurus, li sawa'it tariq. Ini perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Adapun memasuki al-aslul awal, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang insyaallah, tentang al-aslul awal. Wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirana alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tadi yang terhormat Bapak Ustaz menjelaskan kitab Al-Usul As-Sunnah As-Sitah bisa dipahami oleh orang awam, tapi orang yang justru berilmu sangat susah untuk menerimanya. Kaitan dengan ini, bagaimana dengan ulama suh? Imam Ibnu As-Saqir berkata, daging para ulama itu beracun, dan bahwa singkapan Allah atas tabir orang-orang yang mencela mereka itu dapat dikenali. Maka siapa saja yang mengganggu mereka dengan cercaan, niscaya Allah memberinya musibah berupa kebinasaan. Pertanyaannya, apakah pernyataan Imam Ibnu As-Saqir tersebut berlaku juga terhadap ulama suh? Dengan singkat, apakah ulama suh juga beracun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini tentu saja kita harus mengetahui ya, bahwa kapan kalimat ini yakni bisa dibenarkan, karena ibarah luhumul ulama masmumah, yakni yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibnu As-Sakir rahimahullah dalam kitabnya Tabyinul Kadibil Muftari, menjelaskan kedustaan orang yang suka mengadakan bohongan. Haitsu qala rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyak, semoga Allah memberikan taufik kemudahan kepada
kami dan engkau ya limardati untuk mendapatkan ridha Allah SWT wa ja'alana mimman yakhshahu dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang bersama dengannya wa yattaqihi haqqat kemudian wa yattaqihi haqqa tuqatih dan dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Analuhumal ulama masumah, bahwasanya daging ulama itu beracun. Wa adatullahi fi hati astari ya muntaqisihim ma'lumah. Dan Allah Taala perkataan Al-Imam Ibnu Asakir Ta'ala yang mengatakan bahwasanya luhumul ulama masmumah, maka itu berkenaan dengan mereka para ulama yang senantiasa menjaga syariat ini, ulama yang merupakan pewaris para nabi, mereka al-ulama warasatul anbiya. Adapun mereka yang tidak seperti itu maka tidak masuk ke dalam perkara yang seperti ini. Kalimat ini tidak berlaku untuk semua ulama, tetapi ini hanya berlaku untuk ulama pewaris nabi, begitu ya. Makanya dikatakan wa adatullah fi hati astari muntakisihim, dan Allah biasa ya merobek tirai-tirai orang yang mengurangi mereka ya maklumah ya, karena sesuatu yang diketahui, maka siapa yang mengutakan lisannya di dalam persoalan al-ulama ya bisalbi, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala akan menguji dia sebelum wafatnya dengan kematian hatinya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, falyah dari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, dia akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan luhumul ulama masmum. Itu darahnya ulama apa tadi? Beracun, seperti itu. Itu yang dimaksud ya. Darah ulama beracun seperti itu. Demikian wallahu a'lam. Jamaah sekalian, ini kajian kita sampai 10:30 sudah keterlaluan ini ya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.